atau sebenarnya rasa takut kita yang terlalu membesar-besarkan gitu ya di Mmm, pikiran kita yang mhm akhirnya membuat kita tuh ngerasa stuck dan nggak punya potensi akan hal tersebut. Kayak kita ngerasa ketinggalan gitu, mhm, karena kan kita titiknya satu gitu, iya, sedangkan orang lain tuh loncat-loncat. mhm, Ada yang loncat selesai gitu, ada yang loncat nggak selesai juga, tapi kan ada maknanya tetap gitu. Kalaupun orang loncat ke titik sebelah, titik depan, titik belakang gitu, itu kan orang punya experience ya, mhm, sedangkan kita masih kayak, "Ih takut deh," gitu, mau iya, mulai tuh mhm. kayak, "Nggak deh dulu," gitu. Akhirnya kan sebenarnya ada beban yang dirasakan, padahal udah punya nih apa yang dia pengen. Tapi karena memaksakan diri tersebut, karena mungkin prosesnya nggak sesuai, Mhm, akhirnya jadi beban lagi gitu. mhm. Halo, selamat datang di taperjalan.id, di mana ini merupakan media digital yang akan bantu kamu yang lagi kesulitan cari jati diri melalui self development. Media ini hadir karena membantu anak muda di luar sana yang lagi kesulitan mencari jati diri, yang lagi meminimalisir gitu keinsecurean, ke-anxiety-an gitu dan teman-teman di luar sana yang susah nih mencari decision-nya apa nih yang harus mereka ambil gitu ke depannya. Di episode kali ini, aku akan membawakan tema yang pasti banget relate sama teman-teman di luar sana, yaitu jangan takut untuk memulai. Teman-teman pernah nggak sih merasa kalau misalnya mau mulai sesuatu nih tapi keburu takut, takut dengan hasilnya, takut dengan prosesnya, bahkan bingung ini tuh perasaan apa sih sebenarnya gitu. Nah, di episode kali ini aku akan kenalan nih, aku akan ajak teman-teman semua kenalan sama Insecure, dan kalau misalnya kalian nonton Inside Out, ada yang warna oranye namanya Anxiety. Kita akan kenalan sama 2 si sifat ini yang selalu menghambat kita ke depannya gitu. Tapi tunggu dulu, aku nggak sendirian di sini tentunya, aku ditemani sama kakak yang hebat banget ya. Kita panggil aja Kak Una Wekla Marlien Susiani kita, atau biasa dipanggil Kak Una. Halo Kak Una, Halo Kak Gina, apa kabar Kak Una? alhamdulillah aku baik. Nih Kak Una, aku lihat nih fenomena-fenomena di luaran sana yang lihat nih anak muda tuh pengen nyobain gitu hal-hal baru. Terus mereka tuh tahu kalau punya peluang, punya Mmm, kompetensi di dirinya, tapi takut gitu untuk memulai, malah insecure duluan. Bahkan kalau udah mulai itu udah anxiety duluan gitu. Nah, aku tuh ingin tahu kenapa sih insecure, anxiety itu ada? Apa sih, apakah ada pemicunya? Gara-gara kita belum mulai udah minder duluan kah atau gimana ya Kak Una? oke. Jadi sebenarnya ini relate ya buat kita rasakan apalagi sebagai generasi muda karena, apalagi mungkin kita perempuan ya Kak Ya, Gina, jadi iya. banyak banget perasaan-perasaan yang bikin kita ngerasa, nggak merasa cukup gitu ya atau misalkan kita jadinya membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Tapi ini banyak faktornya sebenarnya apalagi untuk generasi muda sekarang yang di mana, mungkin ada yang bilang lah generasi Z ini generasi strawberry gitu atau karena sandwich generation-nya Mhm, gitu ya, mhm, akhirnya banyak sekali, faktor-faktor dari eksternal yang bikin kita tuh jadi ngerasa kita tuh nggak worth it deh gitu. mhm. Nah, tapi di balik itu sebenarnya rasa insecure sendiri karena aku pernah bikin kelas online waktu itu sama komunitas perempuanku, aku bikin, temanya tentang insecure Mhm, dan banyak banget yang cerita bahwa insecure mereka tuh bisa berasal dari apa yang, orang tuanya bilang sama mereka. Jadi orang oh, tuanya sendiri yang mungkin menilai mhm, rendah anaknya sendiri, mhm, atau mungkin lingkungan sosialnya, atau bahkan penerimaan diri kita sendiri. Jadi ada di mana ketika kita lahir banyak banget, hal-hal yang kita alamin mhm, gitu ya, baik itu mau trauma, mau itu hal-hal yang mungkin terjadi di luar ekspektasi kita, yang akhirnya membuat kita tuh ngerasa, kayaknya kita nggak, cukup berharga deh gitu, mhm. kayaknya kita nggak seberuntung orang lain dan lain sebagainya. Tapi di balik itu memang akhirnya kita sebagai generasi muda, apalagi kita ya sebagai perempuan yang emang manusia feeling, pastinya kayak dihadapkan dengan sesuatu tuh bawaannya langsung insecure aja Mhm, kalau iya, kita nggak berhasil gitu mhm, ya, atau kita nggak sebagus orang lain deh gitu. Jadi memang yang harus kita kendalikan adalah diri kita sendiri gitu, karena memang faktornya dari yang tadi gitu. Kalau kita nggak bisa meng-escape atau kita nggak bisa memberikan, boundaries ya, buat apa sih batasannya tuh di mana sih antara diri kita sama mhm, hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi memang mmm, faktornya tuh dari hal itu, bisa dari lingkungan sosial, bisa dari memang trauma di masa lalu yang belum selesai gitu, yang belum berdamai sama dirinya sendiri, atau bahkan memang dari lingkungan keluarga terdekat mhm. gitu. Oh, berat ya, padahal padahal baru pertama nih, Baru pertama, iya baru iya, pertanyaan gitu ya, tapi bener berat banget. banget. Nah, kalau misalnya dari Kak Una sendiri nih, ada Mhm. nggak sih sekarang dengan versi Kak Una yang
baik lah ya dari sebelumnya, pasti kan Kauna pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk gitu ya. Hmm. Pernah nggak sih di versi sekarang itu Kauna mendapatkan Kauna yang insecure gitu? Nah, cara Hmm. menempatkan diri Kauna gitu gimana sih kalau sekarang dengan Kauna versi sekarangnya? Oke, kalau perjalanan pribadiku ya sebenarnya pasti, kalau aku ngerasa pasti setiap orang tuh punya titik rendahnya sendiri kan. Nah, tapi bisa jadi titik rendahnya ini ada yang orang tuh menilainya bahwa itu sebuah insecurity atau bahkan orang tuh menganggapnya sebuah privilege. Mhm, Karena kan privilege itu nggak cuma tentang kekayaan, nggak iya, cuma tentang kecantikan mhm, gitu, tapi bisa jadi hal berat yang kita alami itu jadi privilege karena kita di masa depan bisa jadi orang hebat gitu. mmm, Nah, aku pribadi sebagai perempuan pastilah ya kita pernah ngerasa insecure karena, aku sendiri tuh nggak yang dari lahir aku aware sama diri iya sendiri iya, juga ya. mhm Pasti kan di masa remaja kita ada masa-masa di mana kayaknya nggak tahu nih jati diri mhm, kita tuh kayak gimana gitu ya, terus cara mengelola emosi seperti apa, bahkan nggak peduli juga sama diri sendiri. Nah, tapi di fase itu aku berusaha untuk nyoba kira-kira tujuan hidupku tuh mau kemana sih mhm, gitu. Selain aku hidup untuk, punya apa ya, gelar pendidikan, misal aku bisa punya karir yang baik, kira-kira aku sebagai manusia tuh bisa ngasih value-nya di mana. Nah, makanya pada saat itu aku berpikir, aku titik insecure-nya waktu itu adalah ngerasa, kayak aku nggak seberuntung orang lain deh gitu, kayaknya aku nggak mhm, sesempurna kehidupan orang lain. Tapi di sisi itu ada 2 pilihan kan kita sebagai manusia, apakah kita emang bakal menjadikan hidup, kita tuh sebagai mhm, beban aja atau bahkan dari hal tersebut kita jadi bangkit gitu ya, kita jadi, percaya sama diri kita sendiri bahwa banyak hal loh yang di depan tuh bisa kita raih gitu. Nah, aku pribadi memilih untuk, menjadikan kehidupan aku dengan segala kondisinya tuh sebagai privilege ya, mhm, buat aku bisa menjadi, perempuan hebat di masa yang datang gitu. gitu. Tapi kalau aku kepo sih karena Mhm. Kakak bilang kalau misalnya perasaan insecure itu nggak datang dari kita kecil ya, pasti Mhm. ini kan perasaan yang ada saat kita remaja. Betul. Saat pertama kali Kakak merasakan insecure itu. Mhm. Nah, apa sih rasa yang Kakak rasain gitu? Apakah kaget kah? Atau Mmm. ini apa sih, perasaan apa sih? Itu gimana sih, Kak? Aku kepo banget. Oke. Karena kita perempuan ya, jadi Iya, keponya tuh kayaknya iya. sama ya. Oke, jadi sebenarnya saat aku ngerasa insecure, itu aku ngerasa lebih ke sedih sih. Karena Mmm, kayak jadinya membandingkan kan, mhm, kenapa akhirnya banyak orang yang membandingkan dirinya sama orang lain, karena dia ngerasa dirinya nggak cukup berharga mhm. gitu. Jadi sedih kan, karena dia kayak ngerasa, "Kayaknya aku nggak punya kapasitas sebaik mereka deh," gitu, "kayaknya aku lebih buruk deh," gitu. Padahal kan sebenarnya setiap manusia tuh punya porsinya masing-masing ya, punya kekurangan, punya kelebihannya sendiri, kayak gitu. Nah, dari Kak Una sendiri nih, pasti kan Kak Una pernah merasa insecure yang tadi aku Hmm. bilang. Nah, Kakak tuh udah membuat ide sekreatif mungkin, konsepnya udah mateng nih. Tapi saat mau dikeluarin teh, ah nanti lagi deh aku ngelihat orang-orang yang lebih jago nih dari aku. Nah, Iya. solusi dari Kak Una sendiri saat menghadapi situasi yang kayak gitu gimana ya? Kalau aku pribadi ya, selama menjalani kehidupan gitu ya, Mhm. beberapa, bulan ke belakang pernah sih aku ngerasa kayak orang tuh ada yang lebih jago deh, Nak, Nah, gitu ya. iya. Kayaknya orang ada yang lebih bagus, ngapain kamu lanjutin gitu. Kayak bakal ketinggalan juga. Mhm. Ada sih kadang ya itu distraksi gitu kan, tapi sebenarnya balik lagi, gimana caranya kita sebagai manusia yang mau berdampak buat orang lain, Mhm. artinya kita yang bisa, mengelola juga me-manage emosi kita gitu, pikiran kita mau dibawa ke arah mana. Ketika ada pikiran negatif, pasti kan kehidupan manusia tuh ada aja ya gitu Mhm. ya, hal-hal yang mendistraksi gitu, apalagi, hal-hal yang di luar kendali kita tadi gitu. Tapi balik lagi gimana cara kita bisa mengelola hal tersebut. Makanya aku suka, Mmm. eee, iya emang orang itu lebih bagus, tapi ya udah itu motivasi buat diri kita nih. Kita juga Ah. karena kan orang lain bisa sehebat itu karena dia udah berproses lebih awal ya Mhm. gitu. Berarti kita yang lagi berproses ini juga harus bisa lebih, berjuang Iya. lagi gitu untuk seperti mereka gitu. Nah, biasanya tuh orang-orang insecure itu selalu membuat zona nyamannya sendiri. Kadang Mmm. si zona nyamannya itu tercipta karena takut sama orang, di-judging, dihakimi, terus merasa minder, yang Betul. otomatis orang itu tuh terus aja dibelenggu sama si zona nyamannya itu. Tapi menurut Kakak, dengan kita menciptakan zona nyamannya itu, apakah perlukah? Terus kalau misalnya kita terus-terus ada di zona nyaman kan pasti ketinggalan sama berita-berita di luar sana gitu. Mhm. Nah, kapan baiknya kita keluar dari zona nyaman itu gitu? Oke, untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya menurut aku harus banget ya. Karena
ketika kita benar-benar ada di titik itu bisa jadi kita semakin banyak distraksinya, kayak kita ngerasa ketinggalan gitu, Mhm. karena kan kita titiknya satu gitu, Iya. sedangkan orang lain tuh loncat-loncat. Mhm. Ada yang loncat selesai gitu, ada yang loncat nggak selesai juga, tapi kan ada maknanya tetap gitu. Kalaupun orang loncat ke titik sebelah, titik depan, titik belakang gitu, itu kan orang punya experience ya, Mhm. sedangkan kita masih kayak, "Ih takut deh," gitu, mau Iya. mulai tuh Mhm. kayak, "Nggak deh dulu," gitu, karena ada orang yang udah lebih dulu dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi sih, karena kalau setiap kita, berpindah ke suatu tempat, pasti kan ada sesuatu yang baru ya yang kita dapat gitu. Makanya menurut aku bagi generasi muda sih Mhm. apalagi penting banget buat kita cari experience Mhm. gitu, atau sekedar kita ngerubah habit-habit dalam kehidupan kita deh gitu. Misal dari bangun pagi gitu, dari hal-hal yang kita lakukan misal, yang jarang olahraga, ya udah kita olahraga Nah, yuk iya gitu, iya. supaya kita bisa lebih, punya energi yang positif lagi gitu. Jadi bisa ngaruh juga gitu ke Mhm. kegiatan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya keluar zona nyaman nggak cuma tentang hal-hal Mhm. besar sih, tapi Mhm. tentang hal-hal yang sederhana, tapi maknanya besar justru buat hidup Ya, kita. jadi kita cobain hal kecilnya dulu Iya, aja ya. betul Nah, banget. kalau misalnya nih, biasanya orang-orang yang keluar dari zona nyamannya itu nggak langsung berani gitu untuk mencoba Mmm, hal baru, karena ya ya itu tadi, karena mereka membuat zona nyaman otomatis mereka takut kan untuk keluar lagi, iya. sehingga banyak banget hal yang ditunda gitu. Nah, menurut Kakak kalau misalnya kita sering menunda-nunda apa yang harusnya kita miliki gitu, kita akan nyesel nggak sih di kemudian hari? Dan kalau misalnya gimana sih cara kita berani gitu untuk, "Ya stop, jangan nunda lagi," gitu loh? Oke, ini kayak pertanyaan waktu itu aku dapet sih Mhm. ya. Jadi memang ada juga karena aku tuh di Instagram tuh selain bikin konten Mhm. memang sering banget nemenin orang-orang buat cerita ke DM aku. Mhm. Banyak banget sih pertanyaannya dan sama-sama dari generasi muda ya Iya. karena relatable gitu. Tapi memang teman-teman yang harus kita ingat gitu ya Mhm. tentang menunda itu sebenarnya nggak apa-apa ketika kita, udah mencoba gitu. Udah mencoba Mmm. tapi ketika kita maksain diri akhirnya malah jadi nggak fokus. Mhm. Berarti kan artinya kita harus punya waktu buat diri sendiri Mhm. dulu nih, kayak ada apa ya sama Mhm. diri aku gitu. Makanya, kalau di komunitas perempuanku tuh aku kasih habit tracker buat mereka Mhm. gitu, terus mereka Mmm. ada salah satu list-nya adalah refleksi diri. Karena penting banget buat kita tuh setiap hari misalnya dari pagi sampai malam lagi sebelum kita tidur tuh, kita tuh apa ya, me-recall gitu, kira-kira hari ini tuh kita ngapain aja, Ah. terus apa sih yang jadi hambatan kita selama Mhm. ini, dan akhirnya itu jadi self talk kan. Iya. Dari self talk tersebut kita jadi bisa evaluasi nih, Mhm. kira-kira ada yang masih kita tunda-tunda nggak ya gitu. Mhm. Terus kalaupun emang teman-teman lagi ngerasain hal tersebut, ya menurut aku tuh nggak apa-apa banget buat Mhm. ngambil waktu gitu. Ya take your time lah buat itu mau, nulis, mau itu ngelakuin hobi dan lain sebagainya, yang penting bawa dulu diri kita tuh happy gitu, bawa dulu energi positif kita tuh Mhm. dapat dulu, supaya kita mau buat ngerjain hal tersebut Mhm. gitu. Karena manusiawi ya kadang Iya. mageran Iya. gitu ya. Mageran, terbawa suasana dan Mhm. lain sebagainya, tapi memang diri kita tuh kadang perlu dipaksakan Mhm. gitu. Jadi setelah kita benar-benar udah kasih, porsi buat istirahat Mhm. gitu ya, porsi buat kita nenangin diri, makanya di situ kita bisa nge-recharge dan habis itu kita harus ngasih motivasi lagi sama diri sendiri. Karena kalau misalkan kita memaksakan diri di saat kita lagi benar-benar stuck, terus juga kayak nggak Mhm. mau, tapi Mhm. maksain diri, akhirnya jadi nggak fokus juga. Iya Dan sih. makna dari apa yang kita pengen lakukan jadi nggak nyampe gitu buat Mhm. diri kita gitu. Jadi emang seharusnya buat ditenangin dulu lah gitu ya, ibaratnya Mmm. ditenangin dulu sampai kita mau untuk, termotivasi lagi gitu sih. Aku ini pertanyaan yang pribadi sih, tapi Oke, setiap aku dengar self development, pasti solusi yang mereka kasih itu adalah self talk, bikin journaling yang kayak gitu. iya. Menurut Kakak itu memang bener-bener ngaruh kah? Atau pasti sih setiap aku ikut event gitu ya, pasti yang diobrolin tuh self talk lagi, journaling lagi, dengan aku yang jujur mageran gitu ya. Iya. Apakah self talk sama journaling itu emang bener-bener ini loh, sengaruh itu loh? Menurut aku ngaruh banget dan, beberapa temanku kan emang psikolog juga ya, Mhm. jadi aku sering banget tuh sharing karena di yayasanku memang fokusnya tentang kesehatan mental, di generasi sehat mental, dan di sana kita, apa ya, saling sharing di mana ketika kamu bener-bener lagi ngerasa emosinya nggak tahu sih sebenarnya Iya. kan kadang kita bingung Mhm. ya, sih kita lagi pengen sedih, pengen marah atau Iya. kenapa ya gitu. Nah kadang itu tuh perlu banget kita, salurkan gitu, Iya. lewat tulisan, lewat apa sih sebenarnya yang kita butuhin tuh gitu, yang
yang diri kita butuhin gitu. Karena kan sebenarnya dalam segala kesibukan hidup kita, kita tuh lebih seringnya malah perhatian sama orang ya dibanding perhatian sama diri sendiri. Jadi makanya penting banget ketika kita punya waktu gitu untuk nanyain kebutuhan diri kita tuh apa gitu. Karena kayak mengenal diri aja Iya. contohnya, kita kenal nih sama orang lain, bahkan kita tahu cita-cita orang lain tuh mau apa, tujuan hidup orang lain tuh mau kemana. Mhm. Tapi kadang ketika kita ditanya, "Tujuan hidup kita apa ya?" Kita tuh bingung sendiri gitu, Iya. karena ya itu tadi gitu, jarang banget buat, nyari tahu kebutuhan diri kita tuh apa, gitu. Kalau misalnya aku ingin kasih pertanyaan yang mungkin deep banget dan satu kata ini bikin orang-orang tuh gak mau gitu ya, malah ngehindarin satu kata ini, Oke. yaitu gagal. Banyak Mmm, sekali orang-orang yang kalau misalnya udah dapat kegagalan itu gak mau mulai lagi. Kadang kalau misalnya sebenarnya baiknya kita belajar gitu ya dari iya, kegagalan itu, tapi sulit gitu karena kegagalan itu pasti pahit. Kalau iya, misalnya dirasa aduh negatif banget dan gak mau lagi keulang. mhm, Dan kalau misalnya orang udah mulai nyoba lagi, takut lagi karena takut ada kegagalan-kegagalan di depannya berikutnya. yang nungguin gitu. Nah, kalau misalnya dari Kakak sendiri nih, ada nggak sih gimana cara ngubah pandangan kalau gagal itu nggak seburuk itu loh, kita tuh ada loh gagal positifnya, Iya. versi positifnya ada loh, tapi gimana sih dari Kakak gitu cara yang akan Kakak sampaikan kalau gagal itu nggak selalu negatif gitu? Oke, jadi sebenarnya aku juga pernah kan ya beberapa kali Mhm ngalamin gagal mhm gitu. Tapi dulu ketika aku belum aware gitu ya mhm. sama diri sendiri, otomatis aku juga ngerasa kalau kegagalan itu adalah, kejadian buruk gitu, Iya. atau kayak energi buruk yang datang ke diri Mhm aku jadinya gitu. Bahkan bisa jadi mematahkan banyak mimpi ke depan gitu. mhm. Tapi balik lagi ya, aku kan pernah nonton film Inside Out juga kan Iya. ya. Di sana ada juga kan, ada pertandingan di mana dia Mhm. sempat gagal dan lain sebagainya gitu. Aku ambil pelajaran di sana bahwa, orang tersebut gitu ya, di tokoh tersebut di film itu tuh dia selalu memaksakan dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk bisa mendapatkan hal-hal baik gitu. Mhm Padahal sebenarnya kalaupun kita gagal itu tetap hal baik kok mhm. gitu, tetap hal baik di mana di balik itu kita jadi tahu apa aja yang kurang dari diri kita gitu. Mungkin kita terlalu berlebihan dalam ekspektasi, Iya. tapi mungkin jadinya, apa ya, usaha kita tuh jadi kurang maksimal gitu dan lain sebagainya. Atau bisa jadi dari tekanan sosial, "Oh kamu tuh harus sempurna ya." Mhm. Belum lagi kan ada juga beberapa orang tua yang ke anaknya tuh bener-bener, "Emang harus perfect banget ya, Iya. kamu harus jadi yang terbaik ya." Dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari personal sendiri gitu ya, memang kita akhirnya harus bisa menanamkan bahwa ya gagal tersebut tuh nggak cuman hal negatif kok gitu. Yang penting salah satunya yang paling pertama gitu ya, Mhm. kita tuh udah nyoba gitu. Kita udah tahu nih, kita udah punya experience, kita tuh kamu tuh udah berani loh gitu ke diri sendiri tuh aku selalu bilang, "Kamu tuh udah berani ngelakuin hal tersebut, kamu udah berani untuk berproses." Karena nggak semua orang mau berproses kan Iya ya iya. untuk melewati masa-masanya gitu. Kalaupun gagal ya nggak apa-apa, tapi kamu punya kesempatan yang, emas mungkin di Mhm. gitu ya, di lain kesempatan, di lain peluang dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sih yang harus kita ingat gitu. Tapi memang intinya harus, apa ya, harus bener-bener aware dulu gitu sama diri Iya, sendiri. mhm. Soalnya kalau belum terbuka sama diri sendiri, ya otomatis apapun yang terjadi dalam hidup kita rasanya tuh jadi selalu negatif gitu, Iya, Kak. bener banget. Nah, kan kalau si insecure dan si anxiety ini adalah hambatan sih ya, kalau Iya, misalnya kita omongin mah, kalau hmm, kasarnya kita hambatan. Nah, apakah orang yang merasa insecure, orang yang udah mulai anxiety itu tuh kekurangan di dalam diri kah atau memang itu wajar ada di dalam diri kita? orang yang ngerasa anxiety atau insecure sebenarnya bisa menjadi, kekurangan Mhm ketika dia berlebihan dalam merasakan hal tersebut. Tapi bisa menjadi hal wajar juga ya, karena kan manusia tuh emang punya perasaan di mhm. mana gampang banget terdistraksi Iya. ya, kayak gitu. Jadi, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah me-manage emosinya tadi. Jadi kalau aku di Yayasan Generasi Sehat Mental tuh punya 4 pilar gitu. Kalau Mhm. manusia mau bener-bener bisa berdampak buat orang lain atau bisa menjadi manusia yang, damai lah ya Mhm hidupnya mhm. gitu. Ya pertama dia harus bisa kenal dulu nih sama dirinya. Jadi dia tahu kebutuhan dia tuh apa gitu. Terus juga kira-kira, tujuan hidupnya mau dibawa kemana gitu. Terus di tahap kedua dia bisa me-manage emosi atau stresnya sendiri. Karena kan Mmm. ada orang yang udah kenal dirinya tapi akhirnya nggak bisa produktif. Mhm. Karena sedikit aja ada distraksi atau misalkan ada kendala di luar atau masalah yang dihadapin, akhirnya dia ngerasa kayak, "Wah
pusing banget deh Iya gue iya gitu iya. kan. Nah makanya di situ di tahap kedua gimana caranya manusia tuh bisa merilis emosinya gitu, bisa me-manage stresnya. Kira-kira kalau lagi pusing, lagi bener-bener nggak fokus atau lagi nggak tahu deh mau ngapain Mhm. gitu, harus apa gitu diri ini tuh gitu. Terus di tahap ketiga barulah ketika orang udah kenal dirinya, udah tahu tujuannya, terus juga orang bisa manage emosinya nih, terus orang pasti bisa produktif karena dia Mmm, tahu gitu ya, iya. tahu kebutuhan dirinya apa, dia potensinya di mana gitu. Jadi nggak lagi tuh mikirin orang lain gitu. Pasti fokus sama perjalanan sendiri gitu. Terus juga, bisa me-manage gitu emosinya seperti apa, terus juga dia akhirnya bisa produktif, yang terakhir dia bisa berdampak buat orang lain Oh, karena dia udah bisa percaya diri sama dirinya sendiri dan bisa berdampak. Nah, kalau di titik insecure atau anxiety tadi berarti, perkiraannya orang tuh ada di level kedua tadi, dia nggak bisa me-manage emosinya. Jadi mhm. makanya ada 2 kemungkinan, bisa dibilang kalau dia itu masih dibilang wajar gitu ya karena, manusiawinya gitu ya Iya. punya rasa Mhm. insecure, dan kadang insecure itu nggak selalu negatif sih sebenarnya. Mmm, Karena kan insecure itu ada yang akhirnya bikin kita termotivasi, iya. ada juga insecure yang akhirnya bikin kita jadi menilai rendah diri sendiri gitu. Mhm. Nah yang nggak baik adalah insecure yang membuat kita jadi menilai rendah gitu. Tapi kalau Mmm. misalkan kita insecure deh, tapi kayaknya kita juga bisa deh lebih dari, Mhm. ini gitu ya. Jadi motivasi lah buat diri sendiri gitu. Dan Mmm. sedangkan anxiety sendiri ya tadi sih dari ketakutan kita, kecemasan kita, kenapa sih orang lain gitu ya akhirnya Iya. bisa atau banyak orang akhirnya bisa ngerasa anxiety terus gitu. Karena semua orang tuh takut sama omongan orang lain gitu, Mhm. kayak mau ngapa-ngapain, takut deh Iya dikatain iya iya. ini Mhm. gitu. Jadi banyak banget overthinking ya gitu ya yang Iya. dialamin sama diri sendiri yang akhirnya ngebikin diri kita tuh jadi anxiety tadi gitu. Oh, dan nih aku ada pertanyaan lagi yang mungkin orang-orang juga bakal struggling gitu dengan pertanyaan Iya, ini. Nah, ada orang yang setelah keluar dari anxiety-nya atau insecure-nya tuh ingin menjadi individu yang perfect. Jadi oke. selalu ingin orang-orang tuh, "Aku tuh harus sempurna nih di mata orang-orang." Mmm, Entah itu tuntutan dari orang-orang, bahkan dia juga belum tentu bisa mengakumulasi tuntutan dirinya sendiri. mmm, Kadang, "Aduh ini sebenarnya berlebihan tapi, aku mau gak mau aku harus sempurna," gitu. Nah iya. nah kalau misalnya ada orang yang seperti itu, ada gak sih titik imbangnya? Ya jadi kita bisa menerima ketidaksempurnaan kita sama kesempurnaan kita itu, jadi mereka damai deh, coba kita diharmonikan aja. Iya, Atau kan kita juga tahu kan kalau misalnya realita dan ekspektasi itu nggak selalu nyambung gitu, nggak selalu mendukung satu sama mmm, lain. Nah, ada gak sih titik imbang di mana antara sempurna dan ketidaksempurnaan itu berlarasan gitu? oke. Sebenarnya pasti ada gitu ya, karena, tapi ini balik dulu ke isunya gitu ya, Mhm banyak orang yang akhirnya memaksakan diri untuk terus sempurna mhm. di hadapan orang Iya. lain gitu. Bahkan ada orang yang sebenarnya tuh, kehidupannya tuh sesederhana itu, Mhm. tapi ketika dia tampil di depan orang lain, dia tuh pengen bener-bener kelihatan yang Iya. paling wow gitu. Mhm Tapi itu sebenarnya ada faktor-faktor di apa ya, di tentang kesehatan mentalnya itu bisa jadi Mmm. menjadi tekanan dari orang tuanya tadi gitu ya, Mhm atau misalkan lingkungannya. Jadi dia berekspektasi kalau orang lain tuh harus bisa menerima dia semuanya. Kalau dia sedikit aja ada kekurangan, mhm. dia pasti nggak akan diterima deh gitu. Jadi itu mindset kan Mmm. yang udah akhirnya tertanam gitu loh dalam pikiran dia, yang akhirnya membuat diri orang tersebut tuh harus terus perfect Mhm gitu kan. Nah tapi di balik itu memang kita sebagai manusia pun akhirnya harus bisa berdamai, mhm. tapi berdamai juga nggak mudah gitu Iya. loh. Banyak orang kan, ya udah maafin aja Mhm misal gitu, ya udah deh, rilis aja mhm emosinya gitu, tapi kan banyak orang yang nggak tahu juga nih caranya gitu. Nah makanya kalau di, kemarin aku salah satunya bareng psikolog mhm. di yayasan tuh ada salah satu workshop di mana dia tuh apa ya, bisa mengeluarkan trauma-trauma deh di masa lalu gitu. Oh. Emang harus dikeluarin dulu Mhm gitu. Karena kan kita tuh dalam hidup ya, misal dari kecil, ada juga kan yang dari kecil dia udah broken home misal. iya. Ada yang dari kecil udah ditekan sama orang tuanya, "Kamu Mhm. harus jadi orang yang sempurna ya," gitu. Iya. Supaya kamu tuh nggak direndahin, misal karena mungkin orang tuanya pernah direndahin. Jadi kan terus efek domino Iya. gitu ya. Mhm Nah, hal-hal tersebut yang membuat, si A ini misalnya orang ini tuh harus terus jadi sempurna tadi gitu. Nah, mmm. sebenarnya itu menjadi trauma yang terus Iya. membekas dan kalau nggak disembuhin bisa jadi ya dia mau dikasih positif sebanyak apapun juga susah karena Mhm. emang masih ada traumanya tadi dan mindsetnya masih kuat gitu. Dan yang perlu kita sadari ya adalah ketika mungkin ada teman-teman yang merasakan seperti itu, Iya. coba throwback dulu deh gitu. Apa sih dulu yang bikin kita tuh jadi kayak ngerasa harus sempurna terus gitu. Mhm Bisa jadi
akhirnya kita nemuin sebabnya tuh apa gitu. Nah dari sana ada banyak cara gitu, karena memang enggak semudah Iya itu, iya tapi iya. ada Iya, caranya gitu. Jadi memang harus, di-relapse dulu gitu mhm. ya, diekspresikan dulu deh emosinya, berdamai dulu, emang harus disembuhin dulu traumanya, baru dari sana Mmm. orang bisa, apa ya, bisa improve gitu dalam hidupnya tuh Ah. harus seperti apa. Nah, kadang orang tuh mengukur keberhasilan yang dia dapat tuh lihat orang lain. Nggak misalnya, nih si A udah sampai titik itu, aku belum, Mhm, berarti aku belum berhasil. iya Atau bahkan, ini aku kapan sih berhasilnya? iya. Bertanya-tanya. Apakah keberhasilan itu didefinisikan dari apa yang kita dapat, materi yang kita dapat, atau ada hal yang lebih penting dari materi yang kita dapat itu, Kak? Kalau menurut aku keberhasilan itu dari apa yang udah kita lewatin, bukan Mmm, selalu tentang hasilnya gitu ya, iya nggak selalu kayak objektif. iya, Kalau misalkan, aku misalkan IPK-nya bagus deh mhm gitu, artinya aku berhasil gitu. mhm, Tapi sebelumnya di balik itu apakah kita benar-benar ngerasa punya value dari iya, perjalanan kita atau mmm, malah kita merasa tertekan gitu. Jadi aku, selalu sharing ke orang-orang atau bahkan orang-orang juga sering cerita gitu ya, karena ternyata manusia itu kalaupun hasilnya udah baik, tapi belum tentu dia ngerasa udah bener-bener berhasil gitu. Karena bisa mmm, jadi ketika dia misal orang udah beli mobil deh gitu, mhm, tapi orang tuh di balik itu orang malah memaksakan iya, dirinya gitu, mhm, misalkan kayak gitu. Akhirnya kan sebenarnya ada beban yang dirasakan padahal udah punya nih apa yang dia pengen, tapi karena memaksakan diri tersebut, karena mungkin prosesnya nggak sesuai, mhm, akhirnya jadi beban lagi gitu. Jadi mhm. kalau aku pribadi menilai kalau keberhasilan adalah dari apa yang udah kita laluin dan kita ngerasa bener-bener bervalue dan worth it gitu. Susah ya untuk menerima itu dan menyadari itu Iya dari iya diri iya iya. kita gitu. Nah, aku nggak kerasa nih kalau podcast ini ada di penghujung acaranya, tapi Oke tenang, ada 2 pertanyaan yang amin banget bisa bantu teman-teman yang lagi nonton gitu. oke. Nih yang pertama, ada nggak sih Kak pesen dari Kakak untuk teman-teman yang lagi struggling masalah anxiety dan insecure, "Ini loh pesan buat kamu, jangan takut lagi," atau gimana versi Kakaknya? Oke, versi aku ya. Jadi sebenarnya banyak banget yang aku rasain dulu juga gitu ya, aku selalu merasa kayaknya aku harus nunggu sempurna deh untuk memulai Iya, sesuatu. Padahal enggak loh gitu. Kita mmm, enggak harus nunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Tapi mulai dulu aja karena kita nggak pernah tahu sebenarnya bakat kita apakah udah jauh lebih, besar gitu ya dari apa yang kita pengen laluin atau sebenarnya rasa takut kita yang terlalu membesar-besarkan gitu ya di mmm, pikiran kita yang mhm, akhirnya membuat kita tuh ngerasa stuck dan nggak punya potensi akan hal tersebut. Jadi kalau menurut aku tuh kalau teman-teman mau memulai atau misalkan mau mencoba untuk membangun suatu, habit baru atau misalkan tadi ya keluar dari zona nyaman, ya lakukanlah dari hal-hal yang paling kecil tapi mhm. bermakna besar gitu buat hidup kita. Mmm, Karena kan misal dari bangun pagi lah gitu kalau misalkan orang, bangunnya siang terus atau iya misalkan jam tidurnya kebalik gitu iya, ya, kan ada juga ya yang kayak gitu. Terus bener-bener yang sehariannya tuh scrolling doang misal segala macam itu mhm, kan akhirnya dia yang, memutuskan dirinya untuk ada di zona tersebut iya, gitu. Tapi kita sebagai manusia yang udah beranjak dewasa, emang seharusnya untuk kita tuh bisa memilih gitu. Memilih apakah kita mau ada di titik yang tersebut gitu ya, di titik yang dimana kita bakal ngerasa stuck terus, mhm terus juga akhirnya kita insecure karena kita yang buat gitu, mhm, atau malah kita mau mencoba untuk struggle tadi gitu, dengan cara mmm, memulai walaupun kita nggak sehebat orang lain gitu, iya, tapi kita berani untuk memulai, itu menjadi sesuatu pencapaian yang luar biasa sebenarnya untuk diri kita. mmm. Nih pertanyaan kedua yang pasti banget kalian butuh gitu ya. Kakak pernah nggak sih buat afirmasi untuk diri sendiri sebelum Oke. melakukan kegiatan? Kayak sebelum mulai harinya tuh, "Ini loh afirmasi yang jadi penguat aku, yang yakin nih kalau diri aku tuh bisa ngelewatin hari ini." Mau ada hari yang jelek juga, "Nih bisa nih," karena ingat afirmasi itu. Ada nggak sih afirmasi tertentu yang buat Kakak yang Kakak buat untuk diri sendiri? Oke, kalau aku tuh dari dulu yang mulai aware sama Mhm, diri sendiri, satu kalimat afirmasinya adalah setiap tantangan adalah proses kita untuk bertumbuh. Jadi banyak banget kan ya masalah yang kita hadapin tuh dari mulai kita, remaja kan mhm, udah mulai tuh kita dapat iya masalah iya, gitu ya, karena kan masa kecil mah kita happy-happy aja iya, gitu, mhm, nikmatin aja hidup mhm, gitu kan. Nah tapi beranjak dewasa kita pasti dapat masalah di lingkungan sekolah, mmm, lingkungan, sosial gitu, iya, lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Mau itu masalahnya kecil atau dihadapkan dengan masalah besar gitu. Tapi kan masalah itu sebenarnya tantangan ya buat hidup iya, kita. mhm, Apakah kita bakal ngerasa lebih lemah dari masalah itu atau masalah itu sebenarnya sebagai tantangan sih buat hidup kita mmm, gitu. Makanya aku selalu
kayak, "Ih, dapat masalah baru nih, wah ini tantangan aku nih," gitu. Jadi kayak, Oh, berarti abis ini level up nih gitu. Jadi kayak mmm, games gitu, aku ngejadiin tuh hidup iya kayak naik tangga nih iya. bentar lagi gitu. Jadi memang tantangan adalah proses untuk bertumbuh tadi Wah, sih. gila sih selama podcast ini aku emang bener-bener karena aku juga struggling di anxiety, di insecure, jadi memang banyak belajar banget gitu ya, kayak learn by doing nih. Aku ngobrol sama Kak Una itu banyak banget gitu motivasi yang bisa aku ambil. Nah, kalau misalnya aku bisa ambil kesimpulan dari yang Kak Una sebutkan itu ada 2 deh aku kesimpulannya. Yang pertama itu jangan takut menghadapi masalah karena nggak semua masalah itu buruk, dan yang kedua jangan takut jika merasa gagal karena bisa aja kegagalan itu ada batu loncatan kita untuk lebih baik ke depannya. Nah, Betul banget. untuk Kak Una sendiri nih misalnya boleh teman-teman yang nonton ingin reach out gitu Kak Una, bisa ketemu di sosmed mana sih? Boleh dong Oke. spill-spill gitu? Boleh boleh boleh. Jadi teman-teman, karena aku ada di Instagram dan juga sebenarnya aku main TikTok juga, Kak. Oh, Tapi TikTok itu nggak terlalu aktif sebenarnya. Jadi mmm, aku fokus di Instagram mhm, sebenarnya di @unawekla_ms. Di sana juga aku emang punya komunitas perempuan, oh namanya khusus? perempuan iya, khusus perempuan. Mmm, Jadi kalau laki-laki nggak bisa ya. laki-laki cari lagi ya? Iya benar. Jadi memang aku sengaja bikin komunitasnya untuk perempuan, Mmm, memang berawal dari tema insecure. Karena semua perempuan mmm, yang ngalamin masalah biasanya dari insecure ya tadi pasti, gitu. jadi Iya, besar. betul. Dan alhamdulillah komunitasnya udah berjalan dan juga Mmm, kadang kita ada kegiatan offline. Jadi kalau misalkan teman-teman oh, yang ada di Bandung mhm. ataupun dimanapun mau ketemu, mari kita berkumpul aja Ah, jadi gitu. refreshing gitu ya? Iya refreshing, bener banget. Aku makasih banget ya Kak Una udah nyempetin hadir di sini. Aku kalau misalnya bisa bilang terima kasih 100 kali, Oh aku iya. bikin terima kasih terus karena Sama-sama banyak pasti. banget aku yakin struggle di orang luar sana itu bener-bener kayak gini, pasti Iya, nggak nggak beda jauh gitu iya sama betul apa yang betul. kita obrolin gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin terus cari tahu gitu, pembahasan apa lagi sih ke depannya Tetap Berjalan.id akan obrolin gitu, tolong subscribe biar kalian nggak ketinggalan dengan Tetap Berjalan.id, pembahasannya pasti menarik dan pasti relate banget sama kamu. Tetap Berjalan.id, temukan jalanmu, lanjutkan perjalananmu. Bye.